ada yang ingin minta maaf ke kamu, ada yang ingin menjelaskan sesuatu ke kamu, sesuatu yang belum selesai antara kamu dan dia di sini. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kali ini adalah pesan dari seseorang. Pesannya apa? Aku belum tahu, kita akan lihat sesuai dengan kartu yang keluar nanti. Kalau kamu merasa terpanggil untuk masuk ke video ini, bisa jadi ini adalah buat kamu. Tetapi aku harus mengingatkan bahwa aku mengambil energi kolektif sehingga bisa aja resonate ke kamu, bisa aja enggak, bisa vice versa dan sebagainya. Tapi apapun itu, semoga ada kebaikan yang kamu ambil dari video kali ini ya. Kita akan langsung masuk aja. Pesan dari seseorang buat kamu. Aduh, kartunya heboh duluan. Pesan dari seseorang buat kamu. Ini kayaknya banyak yang gak sabar ya. Oke. Ada Two of Swords di sini. Nine of Pentacles. Ace of Pentacles. Six of Cups. Ada Temperance di sini. Bottom decknya adalah The Wheel of Fortune ya. Sepertinya ada seseorang yang baru menyadari bahwa dia ini menyesal kehilangan kamu atau ingin ada kesempatan buat kenal dengan kamu lebih jauh di sini. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman banyak yang hadir di sini pernah punya gebetan atau pernah punya mantan pacar dan sebagainya. Di sini kemungkinan ada yang ingin balik ke kamu, ada yang ingin minta maaf ke kamu, ada yang ingin menjelaskan sesuatu ke kamu, sesuatu yang belum selesai antara kamu dan dia di sini. Sebagian ada yang ingin bener-bener balik, sebagian ada yang hanya sekedar ingin minta maaf, kayak maaf ya aku dulu memperlakukan kamu nggak sebaik yang seharusnya gitu. Kayak gitu di sini. Jadi ya siapapun dia hanya kamu yang tahu, dan juga ada sebagian di sini yang emang pengen mengenal kamu lebih dalam di sini ya. Kalau di sini sih sepertinya mungkin orang baru, orang yang baru kamu kenal, atau mungkin di sini teman lama kamu tetapi tiba-tiba dia kok mulai terasa sinyal-sinyal cinta, jatuh cinta sama kamu, tapi belum mengungkapkan, sedang berusaha untuk gimana caranya dia nembak sama kamu. Gitu di sini ya. Yang mana dia melihat bahwa kamu itu punya sesuatu yang sangat menarik. Dia melihat bahwa kamu itu orang yang sangat percaya diri, sangat happy, sudah mandiri. Kalau sekarang kamu udah kerja ya, di sini kamu ngerti bagaimana cara berpenampilan yang baik. Dan dari itu semua dia sangat-sangat ingin kenal kamu atau ingin kembali lagi. Atau di sini bisa aku katakan kalau dia ini adalah mantan kamu, dia baru menyadari keindahan kamu setelah dia itu pergi dari kamu gitu loh. Jadi setelah pisah dia justru melihat kok kamunya makin berkualitas, kok kamunya makin cantik, kok kamunya makin ganteng gitu. Sehingga sedikit ada rasa, atau sedikit banyak lah ya di sini, sedikit banyak rasa penyesalan yang dia rasa mengenai kamu gitu. Sehingga dia butuh sebuah keyakinan di diri dia kalau dia ingin nembak kamu, atau dia butuh keberanian yang lebih kalau dia ingin balik lagi sama kamu atau minta maaf, sekedar minta maaf ke kamu kayak gitu. Karena di sini dia ingin sebuah kesempatan yang kamu berikan ke dia untuk kenal kamu, untuk balikan sama kamu, untuk kamu punya waktu sekedar ngobrol sama dia kayak gitu di sini. Ya, dan kemungkinan besarnya sih di sini kalau kamu dan dia udah pisah, kemungkinannya karena suatu hal yang berhubungan dengan komitmen, kestabilan finansial dan sebagainya. Karena di sini mungkin dulu kamunya udah komit banget pengen nikah, dianya masih belum, atau juga bisa juga sebaliknya. Atau di sini dua-duanya udah komit nikah tapi restu keluarga nggak dapat, karena bagaimanapun juga Pentacles ini kestabilan nggak hanya mengenai kamu dan dia, juga ada keluarga di dalamnya. Atau di sini ketidakseimbangan karena yang satu bener-bener mengejar keuangan, yang satunya kayak masih terlalu manja, masih ingin selalu diperhatikan dan sebagainya, sehingga ada ketidakseimbangan gerakan antara kamu dan dia di sini kayak gitu. Dan di sini dia masih menimbang-nimbang sih, emang aku tembak nggak ya, aku berani nggak ya kalau balikan ke dia, nanti kalau ditolak gimana kayak gitu. Sehingga dia sedang mempertimbangkan banyak hal untuk nembak kamu atau untuk balikan sama kamu kayak gitu. Yang mana di sini dia emang lagi temperance ya, lagi healing, lagi mempertimbangkan baik-baik, baik buruknya gimana. Tapi dia juga nggak bisa menahan perasaannya bahwa rasa cintanya ke kamu ini makin besar, rasa pingin balikan sama kamu tuh juga makin besar kayak gitu di sini. Dan ya mungkin adalah beberapa orang di sini yang sepertinya mantannya udah mulai calling, mulai ngechatting lagi, mulai nge-like sosial media kamu kayak gitu.
lagi membuka jalan lah ceritanya. Gimana caranya untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu atau berkomunikasi lebih intens lagi sama kamu. Ya pokoknya ada banyak usahanya dia lah untuk mendekati kamu. Kemudian ada The Wheel of Fortune sebagai bottom deck-nya di sini. Ya dia ingin sebuah situasi di mana ada pergerakan atau perubahan dari hidup dia yang baru dia sadari semakin sepi, semakin dingin tanpa kamu. Dia merindukan dulu kamu dan dia sama-sama happy bersama, sama-sama bergembira, saling sayang, saling support gitu. Dia merindukan masa-masa itu lagi, terutama di sini kalau situasi dia sekarang lagi sulit. Entahlah mengenai pekerjaan, dia belum menemukan orang yang sebaik kamu. Ya, pada akhirnya dia menyadari keunikan-keunikan kamu, bahwa kamu itu nggak tergantikan dan sebagainya, sehingga dia ingin meraih bahagia lagi bersama dengan kamu. Kayak gitu, yang dia yakini bahwa kamu bisa menjadi sebuah hal yang bisa menjadi optimisnya dia, yang memacu dia untuk lebih baik di segi pekerjaan, karir. Supportnya kamu tuh bagi dia luar biasa. Makanya di sini banyak yang ingin balik sama kamu atau jadian sama kamu gitu di sini, karena bagi dia kamu tuh menjadi salah satu sumber kebahagiaannya ya di sini. Kemudian aku akan lihat beberapa pesannya dia buat kamu di sini ya. Baru dibilangin, baru diomongin, I'm so happy when we are together. Jadi dia emang happy banget ketika bersama dengan kamu. Entah kamu dan dia putusnya karena apa, ya dia menyesali itu semua. Apalagi kalau memang di sini dianya yang menjadi pemicunya ya, dianya yang membuat hubungan ini selesai. Dia ingin kegembiraan, kebahagiaan ini ada lagi di dia. Atau misalnya kalau di sini kamu dan dia belum jadian, ya dia selama ini, selama berkomunikasi sama kamu, selama ketemuan sama kamu, dia tuh happy gitu loh, karena kamu tuh unik, kamu tuh seru gitu. Happy Kyowo. Kemudian di sini ada please stop making drama. Di sini entah di pihak dia atau pihak kamu yang dulunya ini sering drama lah, ketika ada masalah datang drama, bukannya diselesaikan malah drama, nangis-nangis berkepanjangan, masalah nggak selesai tapi hubungannya selesai gitu kan. Jadi di sini dia pingin balikan sama kamu dengan situasi yang lebih damai, belajar bahwa ketika masalah datang ya diselesaikan, bukannya dengan drama, karena ketika dengan drama terjadi masalahnya nggak selesai tapi hubungannya yang malah selesai kayak gitu. Jadi dia berharap semakin mendewasa hubungan ini dari pola pikirnya, dari kesiapannya ketika menghadapi masalah dan sebagainya. Kemudian di sini ada sulit bagiku memilih kamu atau keluargaku. Nah loh, jadi ya emang tadi aku udah membahas sedikit, ada sebagian yang memang di sini terpaksa putus karena nggak dapat restu dari keluarga dengan alasan apapun, bisa aja karena emang finansial, yang mungkin di sini dari segi ekonomi, background ekonominya beda. Mungkin kamu dari keluarga yang berada, dianya dari keluarga yang lebih sederhana, atau juga bisa sebaliknya, kamu dari keluarga yang sangat sederhana sementara dianya kaya raya gitu juga bisa. Jadi ya sulitlah memilih antara cinta atau keluarga. Tapi di sini mungkin dia sudah bisa berdamai dengan situasi sehingga dia ingin memperjuangkan hubungan ini lagi bersama dengan kamu. Gitu ya. Kemudian ada kadang cinta aja nggak cukup ya. Jadi di sini teman-teman sepertinya banyak yang memang sudah di usia yang sudah matang, yang mengerti bahwa cinta itu nggak sekedar manis-manis, chatting-chatting so sweet atau sesuatu yang harus dipamerkan mesranya, tapi cinta itu ada banyak, dalam artian butuh restu keluarga, butuh kestabilan emosi, kestabilan finansial juga kayak gitu. Maka di sini kalau emang dia pingin balikan ke kamu, atau kalau dia ingin nembak kamu, jadian sama kamu, dia pada akhirnya mengerti bahwa ada perlu banyak kesiapan yang lain. Ya, dia belajar dari itu semua dan berharap kalau kamu akan menerima dia kembali, dia ingin hubungan ini bisa lebih stabil, lebih sama-sama saling mengerti, sama-sama saling berjuang. Jadi nggak hanya mengenai cinta aja, tapi juga hal-hal lain ya, terutama keluarga dan juga finansial di sini karena penting. Jadi perhatian penting, cinta penting, uang penting, restu keluarga penting, saling support juga penting kayak gitu. Ada sikap tidak pedulimu menyakiti hatiku. Nah lo, ayo siapa di sini? Ya mungkin di sini dia udah lama ngincer kamu, ngincer dalam artian
berusaha menarik perhatian kamu ya di sini, tapi kamunya cuek, dingin, nggak peduli gitu. Dan sikap kamu yang begini nih sedikit banyak menyakiti hatinya, yang mana dia udah berjuang untuk chatting sama kamu tapi kok nggak dibales. Atau mungkin di sini mantan kamu ada yang berusaha buat nge-like sosmed kamu, tapi kok kamunya nggak ada pergerakan buat nyapa dia, kayak gitulah di sini. Jadi apakah iya? Apakah benar itu yang kamu lakukan? Hanya kamu yang tahu di sini ya. Tapi di sini dia sangat berharap bahwa kamu bisa merespon lah segala usaha yang dia lakukan untuk menarik perhatian kamu. Ya aduh, kasihan banget masnya atau mbaknya. Kamu masih menjadi orang yang aku suka. Kamu masih menjadi satu-satunya yang akan aku cinta. Energi buat balikannya kuat sih di sini ya. Jadi setelah semua yang kamu dan dia alami, mungkin sudah berpisah sekian bulan, sekian tahun, masing-masing sudah sibuk dengan dunia masing-masing, tetapi dia nggak bisa berbohong bahwa kamu adalah cinta yang masih ada di hatinya, yang sulit buat dia lupakan. Begitu teman-teman. Kemudian ada apa lagi di sini ya? Aku perlu waktu untuk memproses di sini. Ini bisa kamu atau bisa dia. Kalau memang dia pengen balikan sama kamu, sepertinya kamu butuh waktu untuk bisa mencerna ini semua, untuk meyakinkan hati kamu apakah memang kamu bisa balikan sama dia. Terutama kalau memang berakhirnya hubungan kamu dan dia ini karena sebuah kejadian yang berat ya, karena ya mungkin perselingkuhan atau ya kejadian yang kurang menyenangkan, atau kalau ini berkaitan dengan keluarga ya masih terasa akan berat. Jadi butuh waktu untuk memproses, untuk yakin. Dan kalau misalnya di sini dia adalah orang yang baru datang ke kamu, yang makin dekat gitu ya, pingin nembak, ya kamu juga butuh waktu sepertinya untuk bisa meyakinkan dirimu apakah kamu akan menerima cinta dia ataukah gimana, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga kisah cinta akan mengukir banyak hal di hidup kamu. Butuh keyakinan apakah kamu akan mau bersama dengan seseorang ini atau bagaimana gitu ya. Semua kembali kepada kamu. Kemudian di sini ada thank you. Next. Oke, jadi sebagian di sini sepertinya teman-teman ada yang aku nggak mau balikan sama dia, no thank you gitu. Jadi kamu di sini banyak yang lebih memilih enggak deh, lebih baik dengan orang baru kayak gitu. Atau mungkin di sini kalau dianya di sini ngincer kamu ya, mau jadian sama kamu, kamunya kayak enggak, dia ini bukan tipe aku, atau kriteria dia ini jauh dari kriteria yang aku harapkan kayak gitu. Apapun itu sih di sini. Jadi ya begitulah. Ya. Kemudian ada juga harapan dia besar banget loh untuk bisa memulai lagi kisah cintanya bersama dengan kamu ya, untuk bisa mengukir lagi kenangan-kenangan manis yang indah bersama dengan kamu ya. Jadi ya tergantung kamunya. Kalau kamunya emang merasa bahwa ada perubahan di dia dan kamunya juga masih ada rasa buat bisa memperjuangkan hubungan ini lagi, entah karena putusnya dengan alasan apapun, tapi ya kalau emang mau mengusahakan ya harus ada usaha yang lebih keras untuk memperjuangkan ini semua. Terutama kalau memang di sini ada campur tangan keluarga ya, kayak gitu. Ya, itu yang bisa aku lihat mengenai pesan-pesan dia ke kamu, dan hal-hal lainnya aku akan lihat juga di sini pakai kartu ini. Ini lebih kepada pesannya buat kamu mengenai situasi ini ya. Kita lihat bareng. Ada miracles and blessing di sini, mengenai keajaiban, mengenai berkah. Jadi semua hal itu adalah hadiah. Kamu bisa melihat bahwa apakah kembalinya dia ini bagi hatimu itu sebagai hadiah atau sebagai musibah. Kalau kamunya emang masih ada rasa untuk aku juga masih sayang sama dia kak, aku udah belajar dari yang lalu-lalu, dari hubunganku bersama dia yang udah selesai, aku belajar banyak, dan sepertinya aku bisa mengusahakan, sepertinya aku bisa akan berjuang bersama dia apapun yang akan terjadi. Nah berarti silakan aja kamu balik sama dia sebagai sebuah berkah kehadiran dia. Tapi kalau kamu ngerasa kayak enggak ngapain balik sama aku, dulunya nyakitin, dulunya selingkuh, sekarang aja begitu lagi ada masalah baru mau balik sama aku, ya sudah, jangan diterima tawarannya buat balik sama kamu gitu. Tapi tolaklah baik-baik ya, karena bagaimanapun juga ada harapan yang sangat besar dari dia bahwa kamu akan menerima cintanya. Jadi kalau kamu tolak, usahakan bahasanya yang benar, dengan halus, jangan sampai juga terlalu menyakiti perasaan dia ya, dengan kata-kata yang bisa kamu pilih lah, karena di sini kamu yang lebih mengenal dia ya, kayak gitu.
Kemudian di sini ada practice compassion ya, untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih fresh, yang lebih segar. Jadi ya kalau emang kamu merasa bahwa ada perubahan di kamu, ada perubahan di dia, dan pada akhirnya kamu merasa bahwa ada nih sebuah celah atau kesempatan untuk hubungan ini menjadi lebih baik walaupun pernah putus sebelumnya, silahkan aja. Atau kamu ngerasa bahwa oh sepertinya orang baru ini baik ke saya, sepertinya tulus dan aku juga sudah siap untuk jatuh cinta, silahkan aja menerima cintanya. Karena di sini kamu diminta untuk melihat kebaikannya dia, ketulusannya dia. Kalau emang hati kamu menerima ketulusan itu, silahkan bersama dengan dia. Tapi kalaupun kamu ngerasa kayaknya nggak bisa deh kak, ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin belum sekarang waktunya kamu bersama dengan dia, atau memang dia ini memang bukan jodohnya kamu. Karena bagaimanapun juga keputusan di tangan kamu ya, kayak gitu. Kemudian ada apa lagi di sini? Be willing to express love. Jadi mengekspresikan cinta untuk menerima cinta. Jadi kalau memang sekarang ada seseorang yang mendekati kamu, entah mantan, entah orang baru, tapi kamu diminta kalau memang hati kamu ingin menunjukkan aku juga suka lo sama kamu gitu, atau aku juga masih sayang lo sama mantanku, pingin balik gitu, ya sudah kamu ekspresikan cinta kamu. Karena kalau kamu diem aja, itu bisa menjadi sinyal dia, oh mungkin dia nggak tertarik sama saya, mungkin emang menolak saya. Jadi kalau emang hati kamu ingin menyambut hati dia, ya kamu juga harus bisa memperlihatkan, menunjukkan perasaan sayang kamu. Ya, jadi ekspresikan dengan kamu membalas chattingannya. Mungkin sekali waktu kamu jalan-jalan ke kafe sama dia, ngobrol mengenai ini dan itu, atau nonton film dan sebagainya sih di sini. Jadi tunjukkan kalau kamu peduli, karena peduli adalah bentuk cinta, kayak gitu di sini ya. Karena sepertinya emang harapan dia ini besar untuk bisa membawa kamu kepada sebuah situasi yang lebih komit ke depannya, yang lebih serius gitu maksudku ya. Kemudian satu kartu lagi, true love. Jadi dengan siapapun nanti kamu akan bersama, entah ini adalah mantan atau orang baru, ya sepertinya memang kamu dan dia ini saling menjadi cinta sejati ya, yang mana kenapa dia pada akhirnya balik ke kamu, kenapa pada akhirnya dia menyesal sudah meninggalkan kamu atau putus terpaksa dari kamu, ya karena sebenarnya kamu dan dia ini punya waktu jodoh yang lebih panjang gitu seharusnya, yang mana ketika kamu bersama dia ini memang banyak sekali kenangan indahnya, banyak kegembiraannya, pendewasaan. Tapi emang butuh restu keluarga sih. Di sini aku lihat ada orang tua yang menyanyi, sehingga kalau restu itu bisa kamu perjuangkan bersama dia, kedepannya sih aku lihat di sini kamu dan dia akan sama-sama berbahagia. Walaupun pasti akan ada masalah yang datang, ujian yang datang, tetapi kebersamaan kamu dan dia, support antara kamu dan dia ini bisa membuat hubungan ini menjadi nyata. Kayak gitu. Jadi kalau emang ada sesuatu yang salah mengenai hubungan ini, kalau memang ini tentang kamu dan dia ya, tentang ego, tentang terlalu posesif dan yang seperti itu, bisa diusahakan untuk belajar. Tapi kalau emang karena kendala keluarga, restu maksudku, ya kalau emang ada kekuatan dari kamu dan dia untuk memperjuangkan restu itu, maka perjuangkanlah. Karena di sini ada banyak sekali kebahagiaannya, yang mana kamu gak akan pernah bisa melupakan kisah cinta ini. Ya, kayak gitu. Karena sangat-sangat indah, sangat-sangat bisa membawa kamu kepada kebahagiaan, pendewasaan, pola pikir yang lebih baik sebetulnya, kayak gitu. Dan beberapa kartu lainnya di sini. Ada have faith di sini. Percayalah kepada takdir kamu mengenai situasi ini. Jadi apapun keputusan kamu, ajak hati kamu untuk berbicara. Ajak intuisi kamu untuk bekerja. Apakah kamu yakin bersama dengan dia? Ya, entah balikan atau jadian dengan orang baru. Tanyakan kepada hati kamu. Kalau kamu emang udah siap buat jatuh cinta lagi, ya silakan aja. Tapi kalau kamu ngerasa aku belum siap kak dengan siapapun itu, ya sudah, nggak apa-apa. Karena siapa tahu emang ada jalannya ke depan. Dan pesan pentingnya adalah jangan jadian entah dengan orang baru atau balikan dengan mantan hanya karena kamu merasa kesepian sekarang, hanya karena kamu melihat teman-teman kamu udah banyak yang menikah dan sebagainya. Karena kalau niatnya demikian, pondasi dari hubungan ini menjadi kurang stabil gitu loh, karena hanya dilandasi rasa iri,
melihat orang lain. Jadi jatuh cintalah di saat kamu sudah siap, jatuh cintalah di saat kamu sedang berbahagia, kayak gitu. Karena akan lebih kokoh, kamunya akan lebih mengerti akan dibawa kemana hubungan ini. Kalau misalnya si orang baru siapapun ini menyakiti kamu sampai batas yang udah nggak bisa kamu toleransi, kamunya bisa pergi meninggalkan dia gitu. Tidak bertahan hanya karena nggak mau jadi jomblo atau karena takut ditinggal kayak gitu. Jadi miliki keyakinan dan ajak intuisi kamu untuk bekerja di sini, ya. Apapun keputusan kamu ke depannya. Lalu speak the language of love. Kata-kata cinta itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengubah hidup kamu. Jadi kalau emang sekali lagi kamu emang jatuh cinta juga ke dia, tunjukkan perasaan itu ke dia. Jangan sampai dia menunggu-nunggu jawaban dari kamu, karena di sini mungkin kamu ngerasa kamu ingin bermain tarik ulur, atau mungkin di sini kamu pengen ngetes dia, apakah dia ini emang baik atau gimana. Udahlah, nggak usah tarik ulur. Kalau emang kamu ada rasa suka sama dia, ya udah utarakan juga rasa suka kamu ke dia. Ya, di sini nggak perlu berlama-lama. Dan kalau sebaliknya kamu ngerasa nggak cocok, ya udah kamu ngomong baik-baik ke dia, maaf ya belum bisa, hapunten gitu, mohon maaf. Tapi kalau emang suka ya silakan. Dan aku lihat di sini ada energi twin flame yang sangat besar ya di sini, sesuatu yang sangat-sangat membara, sesuatu yang sangat-sangat membuat kamu jatuh cinta. Ya silahkan aja buka kesempatan kalau emang kamunya nyaman. Jadi jangan buat dia menunggu dalam ketidakpastian, jangan sok-sokan tarik ulur gitu loh. Jadi jangan membuang-buang waktu kamu, jangan membuang-buang waktu dia. Kalau emang suka ya sudah jalani, kalau enggak ya minta maaf dan jangan memberi dia harapan palsu. Kalau kamu merasa bahwa hubungan ini nggak bisa nyata, ya sudah, jangan dilanjutkan kayak gitu. Ada the heart of the matter ya. Jadi pertemuan antara kamu dan dia ini emang gak sekedar ketertarikan yang jatuh cinta pandangan pertama gitu aja, atau hanya tertarik karena fisik semata, tapi benar-benar adanya keinginan buat bersatu, penyatuan, harmoni, kebahagiaan, pendewasaan. Ada anak-anak di sana yang mana kamu dan dia ini sama-sama sebenarnya udah siap untuk menikah, punya anak, membangun sebuah keluarga yang mana kamu berharap di hubungan ini ada banyak berkahnya. Ada angka 22 master number, angka yang sangat bagus ya. Dan juga restu keluarga sih di sini. Sekali lagi, setiap kali aku melihat malaikat di reading mengenai cinta, aku sering melihat ini sebagai sebuah restu ya. Jadi di sini maka perjuangkanlah restu itu ya. Ya namanya orang tua kadang sulit untuk melepas anaknya untuk bersama seseorang yang asing bagi mereka. Tapi apakah bisa diusahakan? Bisa. Kamu usahakan, dia juga usahakan. Jadi mengusahakan restu itu harus berdua, nggak bisa sendirian. Kalau emang tujuannya baik, menikah, membangun sebuah keluarga dalam kebahagiaan, kedamaian, coba tunjukkan usaha itu ke orang tua kamu. Karena sebenarnya kadang orang tua itu ingin melihat perjuangannya gitu loh, ingin yakin bahwa bener nggak nih kamu bisa berjuang untuk anak saya, bener nggak nih kamu siap untuk hidup dengan dia, kayak gitu. Jadi tunjukkanlah perjuangan itu kalau memang restu keluarga, karena tadi energinya kenceng banget mengenai keluarga ya. Itu lalu bottom decknya love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Jadi di sini dalam situasi apapun kamu sekarang, berbahagialah dengan hidup kamu. Jatuh cintalah di saat kamunya berbahagia. Jatuh cintalah di saat kamu sudah siap. Karena aku sering bilang di readingku, jatuh cinta ke orang yang salah karena terpaksa itu bisa lebih menyakitkan dan memusingkan dibandingkan kamu menjadi single yang bahagia. Maka di sini pastikan kamu jatuh cinta ke orang yang tepat, orang yang bisa menjaga hati kamu, membawa kamu banyak kebahagiaan, yang bisa support segala impian kamu, sama-sama menjadikan orang yang lebih baik. Kamu mendukung dia, dia sayang sama kamu, dia menghargai kamu, kamu menghormati dia, karena ya harus seimbang memang di kisah cinta, nggak bisa sendirian. Dan ya bersamalah bersama orang yang punya tujuan yang sama dengan kamu. Karena kedepannya otomatis kamu dan dia akan berlayar di satu kapal yang sama. Kalau tujuannya beda ya susah. Maka pastikan tujuannya sama, punya pola perjuangan yang sama, kayak gitu. Ketika yang satu lelah, yang satu ngasih support. Ketika yang satu lagi marah, yang satu bisa menenangkan. Kayak gitulah yang namanya kisah cinta ya. Jadi pasti ada kebahagiaannya juga, plus juga ujian-ujian yang akan datang.
Jadi apakah kamu sudah kuat dan siap untuk menghadapi itu semua? Semoga aja ya, dan siapapun itu dia, semoga kamu dibersamakan dengan orang yang tepat, yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan yang lengkap dan menjadi pasangan yang lebih baik ke depannya. Oke, buat teman-teman di sini yang sudah hadir di videoku, terima kasih. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.